Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang resume kami yang tentang kedudukan manusia dalam pendidikan Islam. Tujuan metodologis hukum negara sebagai bentuk ijma lokal. Perbedaan muncul di kalangan ulama terkait hakikat dari ijma yang sesungguhnya. Ijma jika dilihat dari luas atau tidaknya tempat terbagi kepada dua, yaitu ijma total dan ijma lokal. Pertama, ijma total adalah ijtihad yang dilakukan lebih bersifat kolektif, yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seluruh mujtahid secara bersama di seluruh dunia dalam satu masa. Menurut ulama usul fikih kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf, ijma total adalah kesepakatan para mujtahid muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus. Kedua adalah ijma lokal, yaitu kesepakatan ulama atau para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu waktu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hukum syar'i menyangkut masalah ijtihadi yang disepakati, yang dilakukan hanya mencakup satu wilayah, daerah, atau kawasan atau negara tertentu yang terbatas di daerah itu saja. Kedua, pandangan ulama kontemporer tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Yang A, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang kehujahan ijma lokal yang berbentuk hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili adalah salah seorang ahli hukum Islam kelas dunia. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran dan buku tulisannya dalam kajian fikih dan usul fikih sampai akhir hidupnya. Dalam ilmu usul fikih, beliau menulis kitab usul fikih yang fenomenal, yaitu Ushulul Fiqh al-Islami, terkait pembahasan tentang sumber hukum Islam. Beliau menulisnya secara teliti dan lengkap. Beliau membagi sumber hukum Islam ada dua, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Dengan demikian, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pembentukan sebuah hukum dalam Islam yang dilaksanakan di suatu negara tertentu harus dilakukan dengan cara musyawarah seperti parlemen-parlemen. Lembaga legislatif produk hukumnya didasarkan kepada wahyu ilahi berupa Al-Quran dan hadis. Yang B, pemikiran Syed Muhammad Rashid Ridho tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Muhammad Rashid Ridho salah seorang intelektual berkebangsaan Mesir. Dikenal sebagai tokoh pembaharu dan ulama tafsir dengan tafsir beliau yang fenomenal, Tafsir Al-Manar. Dalam tafsirnya, beliau banyak memberikan pemikiran dengan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran baru. Salah satu pemikirannya yang berbeda dengan pendapat ulama ketika itu adalah mengenai kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Menurutnya, hukum yang tidak membela kebenaran dan meninggalkan keadilan dan meniadakan kemudaratan tidak boleh dipatuhi, dan apabila dilaksanakan dianggap sebagai orang kafir, zalim, dan fasik. 3. Benang merah beberapa pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Rashid Ridho menyatakan bahwa hukum negara dapat menjadi hujah sebagai hukum Allah apabila mengandung keadilan di dalamnya, sehingga hukum tersebut tidak butuh konfirmasi lagi dari nas, mengingat Allah esensinya adalah keadilan itu sendiri, sehingga keberadaannya adalah sangat dibutuhkan dalam memahami nas.
Abdussalam Al-Tunji menyatakan secara tegas bahwa syariat Islam memiliki 3 tujuan utama, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan akal. Beliau memasukkan akal sebagai salah satu tujuan syariat Islam karena keadilan dan kemaslahatan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pemahaman dari akal. Melalui teori mafasid dapat dijumpai benang merah terhadap kehujahan hukum negara sebagai hukum negara, yaitu ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam pengaturan urusan muamalat diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri dan diberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah dari sebuah negara untuk ikut andil dalam membentuk hukum Islam menjadi sebuah undang-undang. Lalu yang keempat, kehujanan kompilasi hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Keberhasilan dalam menghilangkan disparatis Islam dalam masyarakat Indonesia adalah telah diformulasikan kompilasi hukum Islam di akhir tahun 80-an, dan sampai saat ini KHI tetap menjadi pedoman dan rujukan bagi hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Namun beberapa kalangan masih mempertanyakan bagaimana kedudukan kompilasi hukum Islam yang legalitasnya berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Abdul Ghani Abdullah menjelaskan bahwa paling tidak ada 3 yang dapat dicatat dari Impres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991. Lalu Abdul Ghani juga menjelaskan bahwa paling tidak ada 5 sumber utama yang menjadi bahan baku hukum material KHI. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Terkait dengan keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para hakim di pengadilan agama dalam menjawab permasalahan hukum Islam. Hal ini berlangsung sejak keluarnya instruksi Presiden dan surat keputusan Menteri Agama. Apakah bisa KHI menjadi ijma'? Untuk menjawab, penulis mengutip dari pendapat Fazlur Rahman bahwa antara ijma' dan taknin sebagai 2 lembaga syura yang saling berkaitan terutama dalam hal hukum. Penulis berkeyakinan bahwa KHI sudah memenuhi syarat ijma' lokal karena sampai saat ini dijadikan pedoman oleh hakim di pengadilan agama. Ada yang tahu gak nih tujuan penulisannya? Nah, aku mau nambahin. Apa gitu? Yang pertama, dapat menemukan fakta-fakta dalam menetapkan hukum syara pakai itu tanda syar. Gimana syar? syara Gini. syara SY. Ketiknya di belakang. Ketiknya di belakang. Ini gini. iya Di belakang. iya di belakang. Belakang mana? Belakang sendiri. Di akhir. Di akhir syara. Gini, begini. Nah, Ya, Oke. di masa klasik. Di masa. Gitu. Itu loh apa bold. Iya Gantiin tiga. di. Iya terus tiga dulu baru. Di next ada lagi ya? Anyone? aku Hai Divan. Aku dapat melihat sejarah dan kompilasi ya Islam pada masa itu. Ada lagi? Ini Rama. Yang nomor 3, Ya, Ram. sebagai penilaian legalitas ya. KHI saat ini oleh hakim Islam. KHI saat ini oleh hakim Islam. Oke. Sebentar aku rapin. Dapat. Keblok semua.
Metodenya tadi apa aja kita? Aku. Yang pertama, Ya. penulis mengutip dari pendapat Fazlur Rahman FAZ LUR Fazlur ya Ahmad. spasi Rahman Oh, Rahman. Maaf. Terus bahwa antara bahwa ijma ya dan Radmin ya RA sebagai dua lembaga apa? RAKI gini. NIN Radmin. Oke. Sebagai dua lembaga syura SYURA dalam hal hukum. Ya, dalam hal hukum. Oke. Aku sing keloro. Apa? Taruh kamu ya. Apa di? Penulis menemukan fakta dan kondisi Islam. Fakta Dan kondisi Islam dengan beberapa ya. mujtahid Apa? MUJTAHID. Oke. Ya. Oke. Udah. Udah ya. Berarti kita ke yang laporan ya. Oke. Ya. Ada masalah nggak atau ada pertanyaan kita? Anyone? Aku. Apa lagi? Ya. Itu apa yang dimaksud dengan ijma total? Ijma total. Pakai L, ijmal. Oh bukan ijma. Ijmal total. Apa? Regina mute. Regina di mute. Udah itu tok. Oh ini doang pertanyaannya. Ya. Oke. Ada lagi ya? Yang nomor 2. Ya. Apa nih? Sebutkan pendapat Wahbah ya? Ya. Wah. Az-Zuhaili. ZUHAILI. Gini? Ya. Oke. Mengenai hukum dalam Islam yang diterapkan di dalam suatu negara. Ya. Seru dong kan sebutkan. Nomor 3, next siapa lagi? Aku nomor 3. Apa? Biva. Abdus Salam. S-nya 1. Gini. Salam. Abdus spasi salam gitu. Enggak ada spasinya, Oke, gini. Nah. Oh ya. Pertanyaan sopo kok lah. Tunji. Apa? Strap apa itu namanya? Tunji. Di EU. TU. Ya ampun, TU. N. DI. Tunji gini.
Ya, Menyatakan bahwa ya. syariat Islam Islam. memiliki 3 tujuan utama, Ya. yaitu Dah. Oke. Coba lagi. Audi, enggak. Yang nomor 4, Oh, Rama. Next Ram. Apa? apa Abdul Salam? Apa Abdul Salam? Mengapa Abdul Salam? Mengapa? Ya. Abdul Salam Al-Tunji Ya. memasukkan akal ke dalam tujuan Tujuan. syariat Islam. Udah itu aja. Udah, tanda tanya. Oke, sip. Hadir semua kan ya? Hadir lah ya. Hadir. Hadir lah. Taruh boltnya punya aku mati. Ada yang mau jawab? Diva. Raida Audina. Enggak, aku nomor 3. Oh ya udah. Aku nomor 4. Loh. Loh. Niar, coba. Ya udah. Jawabannya nomor 1, Ya. kesepakatan para mujtahid Para muji apa? MUJ MUJ ya ya. TAHI TAH Tahai. D. Muji. Kok tahid? Tahid gini, iya gini. Ya gitu. Oke, ya. Muslim Muslim. dalam memutuskan suatu masalah Suatu masalah sesudah Rasul wafat atas suatu hukum. Wafat atas Suatu hukum ya. syarak Syarak. Gini kan ya? ya Nah, sip. mengenai suatu kasus. Udah. Oke. Siapa nomor 2? Aku Aurel. nyoba mau menjawab Iya, Mbak Regina. itu. Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah. Az-Zuhaili Suhaili ya. Berpendapat bahwa sebuah hukum Ya. dalam Islam yang diterapkan di suatu negara ya. harus dilakukan dengan cara musyawarah. Seperti di parlemen-parlemen dan lain-lain. Dan yang lain-lain. Yang didasarkan kepada wahyu ilahi berupa Al-Quran dan hadis. Oke. Nomor 3. Aku, Audina. Keadilan. Koma. Ya. Kemaslahatan. Kemaslahatan. Dieja. Enggak tahu. KIMAS Iya. HLA Gini. HLA Ya. TAN.
Ya, dan akal. udah. Udah. Oke. Aku yang nomor 4. Apa, Div? Karena Karena keadilan dan kemaslahatan, sama kayak yang nomor 3. ya. Ya, Tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pemahaman dari akal. pemahaman. Oke. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.